Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Komariatus Solihah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Herlina Fatmawati. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dari kelas G. Saya ingin mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Pertama adalah pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu eiden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logis yang berarti ajaran. Nah, ini merupakan pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis dan merupakan cara pandang membentuk karakter pikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Ini merupakan fungsi dari ideologi. Yang pertama itu ada struktur kognitif dan kedua adalah orientasi dasar. Nah, struktur kognitif adalah pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Dan yang kedua itu orientasi dasar, yaitu membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya ada macam-macam ideologi. Pertama itu ada ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka ini adalah sebuah ide atau gagasan yang memiliki keterbukaan dalam pelaksanaannya. Ideologi terbuka memiliki sifat dinamis dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ciri-cirinya itu yang pertama ada cerminan kekayaan budaya masyarakat, kedua berasal dari masyarakat, ketiga bersifat dinamis, dan keempat memberikan kebebasan. Dan yang kedua ada ideologi tertutup, yaitu sebuah ide atau gagasan yang bersifat mutlak bagi penganutnya. Ideologi tertutup harus dipatuhi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Nah, ciri-cirinya ada pertama, budaya yang dipaksakan dalam bermasyarakat, kedua berasal dari pemerintah, ketiga kaki dan otoriter, yang keempat adalah membatasi kebebasan. Nah, sekarang saya ingin membahas ideologi partikular dan ideologi komprehensif yang dikemukakan oleh Karl Mannheim. Nah, yang pertama itu ada ideologi partikular, yaitu suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Yang kedua ada ideologi komprehensif, yaitu suatu pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Nah, Pancasila ini berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas. Artinya, ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia, mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat mazmum. Nah, Pancasila sebagai ideologi ini digunakan sebagai pandangan hidup sehari-hari, sebagai petunjuk arah kegiatan di dalam semua bidang, menjadi suatu identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalis dan sosialis. Nah, liberal ini paham yang menganut adanya kebebasan individu baik dalam ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Nah, negara yang menerapkan sistem liberal ini contohnya adalah Amerika. Nah, kedua ada sosialis, yaitu paham yang lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu mencapai tujuan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bersama. Nah, negara yang menerapkan sistem sosialis ini adalah negara Rusia. Nah, yang terakhir ada Pancasila, yaitu mengakui kebebasan individu dan kebebasan orang lain secara bersama. Pancasila, manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan serta menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara. Peran dan fungsi ideologi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ada 4 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara.
Yang pertama, dan mengukur persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi supaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.